Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Tuh, seseorang, tolong! Penjaga itu mencoba kabur, tapi Monon menyerang orang itu, dan penjaga itu menjadi Rengoku. Monster, kau monster! Monon berkata, lalu saatnya aku berkata aku akan membunuhmu, kematianmu menjadi gak terelakkan. Dengan mudah, Monon memutuskan kepalanya. Melihat itu, Nuonuo ketakutan. Dia langsung kabur. Tolong! Dia keluar. Dia berteriak, Pemimpin! Pemimpin! Tahanan telah melarikan diri. Seorang terpidana mati telah keluar. Hah? Bicara. Orang yang membunuh tua muda Chai Hong, dia kabur dari penjara. Dia membunuh penjaga istana. Aku bertarung dengannya dan kehilangan lenganku. Pemimpin, Anda harus membalas kematian orang-orang Anda. Dia ingin melarikan diri setelah membunuh anakku. Gak akan gue biarkan. Jika Anda mengizinkannya, pemimpin, aku akan segera kembali. Si pemimpin berkata, pada dasarnya gak mungkin bagi sembarang narapidana biasa untuk keluar dari penjara. Kau ikut dengannya juga. Baik pemimpin. Mereka berdua pun pergi ke arah Monan. Cepat, bawa keluar Su Liusha sekarang. Baik. Lalu Su Liusha dibawa keluar. Pemimpin berkata, aku bertanya kepada kamu, untuk terakhir kalinya, teknik apa itu yang kau praktikkan? Dan di mana kau melakukannya? Tapi Liusha nggak menjawabnya. Presiden Su, ya, pemimpin, putri angkatmu nggak mau mematuhi perintahku. Katakan padaku, menurutmu, apa yang harus dilakukan? Pemimpin, saya telah mendedikasikan hidup saya untuk daftar gelap dan meletakkannya pertama dan terpenting dalam segala hal yang saya lakukan. Bahkan jika anak laki-laki saya sendiri nggak menuruti keinginan pemimpin, saya tidak akan mentolerirnya. Apalagi anak perempuan saya yang tercinta. Apapun yang pemimpin ingin lakukan, itu akan terjadi. Wajah Su Liusha seperti cerminan dewa Luotian. Itulah yang dikatakan pria itu di masa lalu. Saya nggak terlalu menyukainya. Lalu dia memberi Tuan Su pisau. Tuan Su menghampiri Liusha. Dia berkata, kau membawa ini pada dirimu sendiri. Jangan salahkan ayah untuk itu. Liusha berkata, mulai hari ini, kamu dan aku bukan lagi ayah dan anak perempuan. Dan aku nggak berhutang apapun padamu. Lalu muka Liusha disayat. Dalam hati Liusha, teknik membunuh dewa besar. Aku akhirnya mengerti. Tuan Su mendorong Liusha. Lalu Liusha sangat marah. Tuan Su berkata, aku telah menyelesaikan pesananmu, pemimpin. Liusha sangat-sangat marah. Lalu dengan cepat, dia mengambil pisau itu dan langsung pergi ke arah pemimpin. Matilah! Tapi pemimpin seperti memunculkan arai. Dia berhasil menahannya. Tapi arainya perlahan retak dan akhirnya arainya hancur. Pisaunya hampir mengenainya. Tapi tiba-tiba ada seperti bola hitam yang menahan pisaunya. Sekarang kau telah melakukannya. Lalu setelah itu bola hitam itu meledak. Dalam hati Liusha, pada akhirnya jarak di antara kita nggak bisa diatasi. Cepat, lindungi pemimpin. Su Liusha, beraninya kamu mencoba membunuh seorang pemimpin. Dalam hati Liusha, langit sangat indah. Sayang sekali aku nggak bisa melihatnya untuk waktu yang lama. Apakah aku akan mati hari ini? Maafkan aku, Monan. Tapi ternyata tangannya pemimpin terluka. Di mana 4 saudara yang jahat? Saudara jahat siap melayani Anda, pemimpin. Kalian selalu ingin bermain dengan Su Liusha kan? Aku memberi kalian waktu tepat 2 jam. Lanjutkan dan lakukan sesuka hati kalian. Yahoo! Yeah! Terima kasih, pemimpin. Tidak, kalau kau ingin membunuhku, maka lanjutkan aja dan bunuh aku. Tapi jangan lakukan ini. Kami telah memimpikan keinginan untuk memuaskan selera kamu siang dan malam. Saudara Su Liusha, jangan salahkan kami karena nggak bersikap lembut. Berteriaklah. Semakin Anda menolak, semakin menarik. Kamu nggak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Anak nakal. Orang-orang yang lain juga nggak akan pergi dari sini hidup-hidup. Emangnya kalian siapa? Mereka menembaki Monan. Tapi Monan mengembalikan peluru mereka. Lalu tiba-tiba ada sebuah tombak yang mengarah ke Monan. Senjata ajaib. Monan menahannya menggunakan belenggu yang ada di tangannya. Lalu tombak itu kembali. Ternyata itu adalah ayahnya Chai Hong. Bajingan, itu anakku, Chai Hong yang kau bunuh. Aku akan meminum darahmu dan melahap jiwamu dengan tombak 7 kejahatan ini. Aku akan membalas kematian putraku. Seseorang berkata, itulah
tombak 7 kejahatan yang bisa melahap jiwa dan menyegel roh. Orang tua ini benar-benar gila. Seorang lagi menambahkan, orang tua sialan ini gak ada seorang pun di seluruh daftar gelap yang bisa menggunakan kekuatannya. Apa dia ingin membunuh kita semua di sini? The Left Guardian berkata, Pak Tua Chai, cepatlah, pemimpin masih menunggu kita. Pak Tua Chai merespon, tandai kata-kataku, Wali Chuo. Jika aku gagal membunuhnya dalam 10 langkah, aku akan bunuh diri di tempat. Monan berkata, 3 gerakan, hanya 3 gerakan yang kubutuhkan untuk berurusan denganmu. Bajingan, beraninya kau bersikap sombong di hadapan kematianmu. Pak Tua Chai menyerang, tapi Monan untungnya berhasil menghindar. Idiot. Langkah pertama, serangan tak tertandingi. Pak Tua Chai menyiapkan serangannya menggunakan tombaknya. Matilah! Dan lagi-lagi Monan menggunakan belenggunya untuk menahan serangannya. Dan belenggunya hancur. Seseorang berkata, lari, hati-hati terhadap gempa susulan. Bukankah kau mengatakan kau hanya membutuhkan 3 langkah untuk berurusan denganku? Sekarang bersiaplah untuk langkah keduaku. Aku mengatakan 3 gerakan karena 2 gerakan itu untuk melepaskan belenggu kiri dan kanan. Tapi untuk membunuhmu, 1 gerakan udah cukup. Langsung Monan mode rambut putih. Monan menggunakan kitab 6 jalan surgawi. Dengan darah emas yang mengamuk di nadinya, naga itu berkelahi dan menginjak-injak segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Ini apa yang terjadi di sini? Awas, hati-hati! Monan menyerang dan menghasilkan ledakan yang sangat besar. Liu Sha, berhenti melawan ya. Kita nggak punya banyak waktu loh. Aku nggak percaya bahwa gadis cantik dewasa sepertimu masih belum kehilangan kesuciannya. Biarkan kita 4 bersaudara menundukkanmu dan membantumu menjadi wanita. Liu Sha, aku datang. Tapi tiba-tiba ada ledakan besar muncul dan ada panah yang keluar. Menjauhlah dari jalan. Dan tombak itu menembus kepala salah satu dari keempat saudara. Kepalanya buntung. Monan memegang kepala dari The Left Guardian. Beraninya kau mencoba menyentuhnya dan tanpa izin kaisar ini. Kenapa? Apa kau selalu muncul kapanpun aku dalam bahaya? Dasar, tolong jangan terluka demi aku. Seorang penjaga berkata, siapa dia? Bagaimana bisa dia membunuh penjaga kiri seperti itu? Seorang lagi berkata, saya mengenalnya. Dialah yang membunuh tua muda Chai Hong. Seorang lagi menambahkan, bagaimana mungkin wali kiri dan wakil pemimpin hanya pergi ke penjara bersama-sama? Wakil pemimpin juga. Hei, pemimpin dari daftar hitam, keluarlah dan terima kematianmu. Beraninya Anda bersikap sombong di depan daftar hitam kami. Semuanya, bunuh dia. Nah, ini bukanlah tempat di mana kau bisa bertingkah sombong. Lalu Monan menggunakan darah dari orang-orang yang mati. Hah? Apa itu? Untuk menyerang para penjaga. Kayak skillnya ini loh, Rimuru. Menggunakan darah sebagai senjata. Teknik mengerikan macam apa ini? Master. Lalu semua bodyguard mengelilingi Monan. Pergilah kau ke neraka. Ada 1 bodyguard yang maju dan bodyguard itu langsung dibelah menjadi 2. Tunggu, seharusnya ada di sekitar sini. Nah, itu labirin para dewa. Semuanya cepat mundur. Para patung itu mulai menyerang Monan. Hahaha, rasakanlah kekuatan dari patung dewa. Tunggu sampai kau dibakar hidup-hidup. Monan, cepat lari. Wanita sialan, kau mau membunuh bos kami? Kau dan kekasihmu gak akan bisa lari. Kami akan mengirimkanmu ke kematian terlebih dahulu. Tapi dari sana ada ledakan yang besar. Dan ternyata itu adalah Lao Chu. Lao Chu maju dan menembaki para bodyguard. Dia melihat Su Liu Sha dikerubungi. Dia langsung pergi ke arah Su Liu Sha. Garis Su Liu Sha, aku di sini. Ah, sialan, tetap di belakangku. Kita harus lari. Babi gendut, aku gak pernah menyangka kau orang yang begitu setia kawan. Lao Chu berkata, kesetiaan gundulmu. Kau bisa membunuhku. Jika aku mati, kau akan bernasib buruk selama 10 kehidupan. Semuanya, jangan panik. Bunuh yang lebih kuat dulu, lalu bersihkan yang kecoa. Kita bunuh Monan dulu, lalu hentikan Su Liu Sha. Serang! Hanya kalian ingin membunuhku? Jangan harap. Bahkan dalam 10 kehidupan. Lalu Monan melancarkan serangan. Dan serangannya menghancurkan patung-patung itu. Hah? Patung-patungnya? Hah? Gak, jangan mendekat. Untungnya Monan cuma lewat dan dia menghampiri si pemimpin. Sekarang giliranmu. Kau emang sangat kuat, tapi bukan lawanku sama sekali. Biar gak bingung bedainya, itu yang pemimpin pakai jubah tuh yang ada merah-merahnya. Rambutnya sama-sama putih soalnya. Pemimpin melanjutkan, sepertinya metode kultivasi yang digunakan Su Liu Sha, kau yang mengajarinya. Siapa kau? Banyak bacot. Monan menyiapkan serangan dari tangannya. Dan Monan mengeluarkan telapak tangan dewa. Gue gak tau namanya sih, bikin-bikin aja. Telapak tangan itu serangannya cukup kuat, tapi dengan mudah bisa ditahan oleh si pemimpin. Yeay! Monan, hari ini adalah hari kematianmu. Nih cewek satu belum mati juga, cok, buset. Di depan ketua kami, kau bukan apa-apa. Binatang kecil, kau udah membunuh anakku. Aku pasti akan membunuhmu dengan sangat sakit. Kemudian mengambil jiwamu dan menjadikannya roh jahat, lalu menyiksamu siang dan malam. Apa hanya itu yang bisa kau lakukan? Masuklah ke neraka. Si pemimpin juga ngeluarin telapak tangan. Gerakan kedua, Monan juga menyerang. Dan akhirnya telapak tangan musuh hilang. Monan berhasil menghentikannya. Menarik.
sangat menarik. Jadi ada jenis teknik pukulan seperti ini. Dalam hati Monan, rune di tubuhnya mirip dengan rune pertarungan naga di alam liar. Darahnya hitam dan kuning, dan juga fisiknya yang kuat sebanding dengan milikku. Pasti ada suatu rahasia dari orang ini. Kau adalah musuh terkuat kedua yang pernah aku temui dalam hidupku. Kau memenuhi syarat untuk melawanku. Kau bahkan gak memiliki kualifikasi sebagai musuh di mataku. Kau hanya semut yang sedikit lebih kuat dari semut yang lain. Mari kita lihat siapa yang semut itu. Set, set. Dan mereka berdua langsung beradu pukulan, dan daya hancur mereka berdua sangat besar. Sampai-sampai lantainya retak semua. Siapa sebenarnya orang yang dibawa Su Liuxia ini? Ketua udah menjadi pembunuh yang sangat kuat sejak usia 18 tahun. Dia nggak mungkin kalah. Dia udah dibekali dengan latihan yang sangat berat selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa binatang kecil ini mampu bersaing dengan ketua kami? Oh jelas, MC. Jangan khawatir, ketua nggak akan kalah dari binatang kecil ini. Lalu Monan berhasil mendaratkan tinjunya ke muka dari si pemimpin. Pemimpin pun terbental. Kau orang pertama yang bisa menyakitiku selama 20 tahun terakhir. Kau bisa mati tanpa penyesalan. Lalu si ketua mulai melakukan sesuatu. Lalu muncul seperti sebuah monster dengan 6 lengan di belakangnya. Lao Chu berkata, jangan mendekat atau aku akan menarikmu ke neraka bersamaku jika aku mati. Ah, itu apa itu? Udah berakhir. Semuanya udah berakhir. Arhat berlengan 8 ya guys, bukan 6. Si ketua berkata, di mataku kau adalah semut. Oh, nggak heran. Dia sangat suka mengoleksi patung berhala. Sepertinya Arhat berlengan 8-mu itu masih belum lengkap. Tujuanmu mengumpulkan berhala untuk mencari bagian lain yang belum lengkap dari Arhat berlengan 8. Bahkan jika itu belum lengkap, itu udah cukup untuk membunuhmu. Si ketua menyerang, tapi Monan berhasil menghindarinya. Astaga, tempat ini akan runtuh. Cepat lari. Ibu, apa dia manusia? Lalu si Arhat berlengan 8 itu berhasil menangkap Monan. Bukankah udah aku bilang, bagiku kau adalah semut. Semuanya memuji ketua. Pemimpin kita begitu kuat, begitu gak tertandingi. Dengan Arhat berlengan 8, dia gak tertandingi di dunia ini. Jangan bunuh dia. Biarkan dia pergi. Jangan bunuh dia. Kita selesai. Karena jika aku tahu, tidak akan bertindak sebagai pahlawan. Nuo berkata, Su Liuxia, pacarmu sangat kuat. Lihat bagaimana dia dihancurkan oleh pemimpin. Si ketua berkata, lihat celah di antara kita. Aku gak ingin membunuhmu, tetapi kamu telah melanggar aturan daftar hitam. Dan siapapun yang telah berani melanggar aturan yang sudah aku tetapkan harus binasa. Oke, hanya segini. Arhat berlengan 8. Hanya gini aja nih. Beraninya kamu. Pergilah ke neraka. Baiklah kalau begitu. Kurasa giliranku sekarang. Akan kutunjukkan sedikit kekuatanku. Setan lapar, hajar dia. Lalu Mona menyentuh lengannya dan mulai menyerang. Mustahil. Bagaimana lengan 8-ku bisa disentuh olehmu? Satu tangannya putus karena Monan. Arhat berlengan 8-ku adalah mantra permusuhan. Kau nggak boleh menyentuhnya. Dia belum mati dan dia menarik salah satu lengan dari 8 lengan Arhat. Ini mustahil. Gak mungkin. Gak mungkin. Aku nggak terkalahkan. Kau nggak bisa menang melawanku. Dia menyerang lagi, tapi Monan berhasil menahannya. Nggak mungkin. Nah, apa kau nggak tahu apa yang mungkin? Lalu Monan memutuskan lengannya lagi. Tidak. Sampai pada akhirnya semua tangannya putus. Si ketua berkata, jangan bunuh aku. Kalau kau berani membunuhku, Arhat berlengan 8 gak akan pernah melepaskanmu sama sekali. Mona merespon, kenapa aku gak berani membunuh seorang serangga sepertimu? Walaupun itu benar Arhat berlengan 8, aku bisa membunuhnya kapanpun jika aku mau. Lalu Mona seperti menghisap atau mengambil ya. Tapi intinya karena itu, si ketua juga mulai keluar seperti asap hitam dari tubuhnya. Tidak. Jangan! Dan akhirnya si ketua pun mati. Dimana ketiga bersaudara itu? Sekarang giliran kalian. Semuanya langsung bersujud. Selamat ketua baru. Kami salah. Ketua baru, tolong ampuni nyawa kami. Kami semua akan mengikuti perintah ketua sampai mati. Jika kami nggak mendengarkan, kau bisa membunuh kami. Kami bersedia mengikuti ketua baru sampai mati. Kami nggak akan pernah berkhianat. Kalian beraninya gak menghormati Su Liuxia. Matilah kalian. Dengan serangan itu, Monan membunuh mereka bertiga. Lalu Nuo kabur. Oi lacur, kau masih ingin lari? Monan memanggil tombak ayahnya Cai Hong kemari. Menggunakan tombak dari ayahnya Cai Hong, dia menyerang ke arah Nuo. Dan tombaknya tepat mengenai jantungnya Nuo. Monan, siapa kau sebenarnya? Kenapa kau ingin kami mati? Kau seorang bajingan yang mengorbankan putrimu untuk statusmu. Apa kau pikir kau layak untuk hidup, Aku telah melakukan yang terbaik untuk membesarkan Su Liuxia. Dia adalah anakku. Apa yang salah? Dialah yang berkhianat dari organisasi daftar hitam. Kau pikir kau punya hak untuk membunuhku? Kau hanyalah orang luar. Saudara-saudaraku dari daftar hitam, jangan takut. Apa kalian ingin membiarkan orang ini membunuh kita? Aku gak percaya. Soalnya dia bisa membunuh semua orang sendirian. Kau udah selesai.
Apa itu kata-kata terakhirmu? Saudaraku, jangan takut padanya. Dia hanyalah ketua palsu. Bangun, ayo bunuh dia bersama untuk membalaskan dendam ketua. Dia telah menghabiskan Cinya saat pertempuran dengan ketua. Dan sekarang adalah saat dia lemah. Ini adalah saat yang tepat. Katanya ketua palsu, kok membahaskan dendam ketua? Bosmo, wajah Su Liuxia dihancurkan oleh bajingan Jancok itu. Lalu Mona melihat lukanya. Bajingan Su Chengyang, kau nggak bisa dimaafkan. Tuan Su berkata, aku akan bertarung denganmu. Terimalah kematianmu. Dalam sekejap, dia langsung dibelah dan akhirnya mati. Mulai hari ini, aku adalah ketua daftar hitam. Aku akan mengikuti ketua baru sampai mati. Aku menunjuk Su Liuxia sebagai wakil pemimpin daftar hitam. Jika seseorang gak mengikuti peraturanku dan gak mendengarkan perintahnya, takdir kalian akan menjadi seperti Su Chengyang. Ya, aku akan mengikuti perintah wakil ketua. Ini, Mona berkata, tangan kanan Dharma pelindung, bawa aku untuk melihat misi daftar rahasia. Ketua, silakan lewat sini. Mona pun masuk dan di dalam dia melihat seperti whiteboard, lebih ke clipboard sih. Dan di situ terpampang banyak foto. Dalam hati Monan, siapa sangka daftar hitam ternyata menggunakan metode ini untuk menerima misi. Tapi masuk akal, daftar hitam adalah organisasi pembunuh, bukan sekte kuno. Kita harus mengambil alih seluruh misi pembunuhan di Cina. Tentu saja, itu dunia gelap. Mari kita lihat siapa yang mengirim permintaan untuk meracuni kakekku. Lalu Mona mencari dan Mona menemukannya. Target, kakek keluarga Mo, pemberi misi keluarga Cao Dianqing. Keluarga Cao Dianqing. Apakah keluarga Cao punya anggota dalam daftar hitam? Iya, kita punya. Orang yang paling penting adalah pelindung Chow Hufa yang dibunuh oleh ketua. Dan juga ada 100 pembunuh dan 2 pembunuh magang. Bagus, perintahkan yang lain keluar. Aku punya sesuatu yang penting untuk dibahas dengan wakil ketua. Dalam hati Monan, keluarga Chow, aku akan membuatmu membayar harga yang paling menyakitkan. Baik, lalu dia pun pergi dan mereka sisa berdua. Sayang sekali. Monan, kau pasti punya cara untuk membantuku memulihkan penampilanku kan? Jika kau bisa melatih dewa pembantaian ke tahap 2, akan ada peluang untuk transformasi spiritual. Maka pemulihan penampilanmu hanyalah masalah kecil. Liuxia berkata, ini bagus, aku akan bekerja keras. Dalam hati Monan, sebenarnya nggak sulit untuk membantunya menghilangkan bekas luka itu. Tapi jika dia belum memiliki kemampuan yang kuat, dia tetap akan dibantai, dikalahkan, dan ditindas di kemudian hari. Aku akan memberikan daftar hitam padamu. Ini adalah daftar hitam yang sangat berpengaruh di Cina. Kau ingin memberikannya padaku? Dalam hati Liuxia, jika itu masa jayanya, mungkin aku berhasil. Tapi sekarang, seluruh orang teratas daftar hitam telah dibantai oleh Monan, dan itu hampir setengahnya. Monan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Kau pasti bisa. Kau hanya perlu memilih beberapa bawahan yang setia untuk dipromosikan. Adapun tingkat kultivasi mereka, aku akan membantu mereka meningkatkannya. Aku percaya bahwa sekelompok pemula yang kuat akan segera muncul. Sebelumnya, Pai Chi memiliki penjaga tersembunyi untuk membantunya. Kau juga harus memiliki penjaga tersembunyimu sendiri. Yaudah, ikuti aku. Monan pergi ke penjara. Dia berkata ke yang penjaga, buka pintunya. Aku ingin mengeluarkan semua tahanan. Baik, apa kau ingin menggunakan para tahanan ini? Monan berkata, mereka bukan musuh kita. Kenapa orang-orang ini nggak bisa digunakan? Selama kau menggunakannya dengan baik, mereka akan menjadi senjata terkuatmu. Kalian semua keluar dari penjara dan berdirilah di luar. Mereka semua pun keluar. Lalu ada orang yang masih diikat rantai. Siapa orang ini? Liuxia berkata, aku nggak tahu. Kau dengar tahanan ini udah ada sebelum Pai Chi menjadi ketua. Sebenarnya ada hal ganjil lain. Setiap malam bulan purnama, tahanan ini akan mengeluarkan suara aneh. Tapi di hari lain, dia seperti mati dan gak mengeluarkan suara apapun. Baiklah, kembali ke aula dulu. Dalam hati Monan, sekarang adalah saat yang penting. Untuk sekarang lebih baik, abaikan aja dulu. Lalu Monan mengumpulkan semua tahanan. Monan berkata, kalian tahu kan siapa aku? Aku akan memberi pilihan pada kalian. Kalian melayaniku atau kembali ke penjara. Dan jangan pernah berharap untuk pernah melihat matahari lagi. Kami bersedia melayani ketua baru. Terima kasih kepada ketua baru karena telah mengalahkan Pai Chi dan membalaskan dendam kami. Bagus, maka aku akan menghapuskan semua kejahatan kalian di masa lalu dan membuat kalian kembali ke daftar rahasia. Hore! Terima kasih ketua. Terima kasih Kaisar Yanlong. Kaisar Yanlong. Bagus, cukup untuk hari ini. Nama ketua baru adalah Kaisar Yanlong. Lalu Liuxia mengajak Monan pergi. Ini adalah tempat Pai Chi berlatih. Aura di sini lebih kaya daripada tempat lain. Dalam hati Monan, pantas aja Pai Chi nggak mau pergi dari sini karena di sini ada hal yang bagus. Liuxia berkata, Monan, kau suka alkimia kan? Ada berbagai macam material dan alkimia di sini. Cukup untuk kau gunakan sesukamu. Lalu di sana juga ada beberapa senjata. Monan berkata, pilihlah beberapa dari senjata ini dan berikan hadiah kepada orang-orangmu. Ini adalah kesempatan untuk mengambil hati mereka. Kenapa kau membiarkan aku pergi? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.